Halo sahabat Omaswan, jumpa lagi di SOS Sahabat Omaswan. Nah, kali ini Oma mendatangkan sahabat yang dari jauh loh. Dari mana coba? Dari Bali, khusus datang ke Raharja Studio. Dan dia langsung mau Oma ajak podcast dan nanti kita akan TikTok bareng. Nah, sahabat Oma kali ini adalah Ratu TikTok ya. Jadi ini mama-mama yang baru TikToker, belum lama juga, baru kurang lebih saya tanya tadi setahunan, tapi followernya dan viewernya yang nge-likes udah M, followernya udah K. Nanti boleh dicek siapa dia. Nah, ini dia sahabat Oma. Halo Bu Nini Hosana. Coba cek di TikTok kalian, namanya Nini Hosana ya Bu ya. Aduh, terima kasih loh Bu Nini sudah datang ke Raharja Studio. Dan Ibu benar-benar kemarin, sebetulnya kita janjian kemarin ya, tapi penerbangannya delay. Iya. Ya, jadi akhirnya baru hari ini kesampaian mengunjungi Raharja Studio. Nah, ini studio Oma yang istilahnya Oma udah pensiun, tapi sekarang masih berkarya. Dulunya di dunia kulineri, ini di kreatif. Jadi dunia sosial media. Nah, Bu Nini terima kasih. Perjalanannya gimana dari Bali, lancar? Ya, puji Tuhan lancar. Lancar ya, nggak ada kendala ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja Bu. Nah, ini bawa keponakan. Oh, siapa namanya nih keponakannya? Siapa namanya? Kaira. Oh, ini kecil-kecil pinter apa? Suka apa? Nari. Suka nari ya. Oke Bu, saya mau tanya-tanya dikit ya. Bu, saya lihat TikTok Ibu muncul di apa itu? FYP for your page ya, suka muncul. Ini siapa ya ini? Kok mama-mama tapi lucu juga gitu. TikToknya tuh lucu. Buat saya ngikutin tuh saya lihat, wah, viewernya udah M. Nah, ini gimana Bu? Awal mulanya Ibu tahu TikTok ini gimana? Tahu nggak sih TikTok awalnya? Awalnya nggak tahu. Nah, awalnya nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Jadi tahu dari mana TikTok itu? Ini lihat ini main. Lihat Kaira. Ya, dia suka main. Terus mamanya kan suka posting di grup keluarga. Ya. Nah, saya lihat kok lucu banget ini anak gitu. Nah, saya tanya mamanya, apa itu? Ya, Kaira main TikTok. Apa itu TikTok? Ya itu, coba di download TikTok gitu. Ya udah saya coba download kan. Saya lihat, nah terus cara mainnya gimana? Nah, mamanya nggak bisa jawab. Mamanya bilang tunggu, saya tanya Kaira dulu. Tekan mana kalau mau rekam? Ya. Tekan mana kalau mau pilih lagu. Jadi mamanya pun nggak bisa. Mamanya nggak tahu. Tanya dia juga. Waktu itu dia baru 2 tahun. Hah? Iya. Anak 2 tahun? Kaira belajar dari mana itu bisa main HP ini? Dari siapa? Kayaknya dia belajar sendiri deh. Tekan sendiri. Emang anak-anak sekarang orang pinter-pinter. mamanya kan juga nggak bisa. Waktu itu mamanya kan juga nggak bisa. Berarti kan dia belajar sendiri. Waduh. Jadi ini memang anak-anak generasi Gen Z ini rupanya dari lahir udah cekokannya mungkin dari perut udah liatnya sosial media, begitu lahir 2 tahun udah bisa langsung otomatis ya. Ya terus abis itu saya lihat-lihat kan. Ya sudah, saya lihat yang lucu, saya ikut main yang lucu kan. Kok asik ya. Kok saya kalau lihat sendiri itu ketawa sendiri. Jadi kayak seneng gitu kan. Akhirnya kesenangan, pengen bikin gitu kan. Itu udah dari situ. Oh, jadi setelah download, terus ya, Ibu liatin scroll gitu ya. Terus tanya kalau saya mau rekam tekan apa dan sebagainya. Ya saya coba yang gampang-gampang dulu gitu. Bisa. Bisa. Yang edit siapa Bu? Saya sendiri. Ibu bisa edit sendiri? Ya motong-motong gitu bisa. Oh, cuma motong-motong. Pakai aplikasi apanya?
awal-awal itu saya langsung di situnya, di TikToknya, belum bawa ke aplikasi apa. Ya. Kalau sekarang kan saya pakai aplikasi buat motong-motong, buat sambung-sambung, buat kasih tulisan, nah gitu. Oh, udah bisa. Ya cuma buat sambung-sambung, buat tulisan bisa. Tapi kalau buat misalnya mempercantik, memperhalus gitu, saya belum bisa. Gitu. Jadi nggak belajar dari anaknya ngajarin nggak? Ya enggak lah. Awal-awal main malah mereka ngomel. Ngomelnya kenapa anaknya malu? Mereka setiap ketemu teman dibilang, mamimu main TikTok. Ya. Jadi mereka bilang malu. Malu kok maminya main TikTok katanya. Saya mikir apa saya jangan main yang lucu-lucu ya, biar anakku itu nggak malu gitu kan. Lalu saya pikir apa saya posting masak-masak aja, janganlah yang lucu-lucu, yang konyol-konyol gitu kan. Terus habis itu saya campur, udah masukin yang masakan. Kalau masakan rumah biasa, kalau saya lagi masak saya videoin gitu kan. Nah, udah lama-lama loh kok follower saya cepet sekali nambahnya. Saya pun enggak tahu kenapa cepet nambah. Ibu mantengin tiap hari followernya gitu atau gimana nih? Iya kan hampir setiap hari itu saya bikin konten kan. Ya. Jadi saya lihat kok pertambahannya cepat gitu loh. Sehari berapa kali bikin konten? Kadang sekali, kadang bisa 3 kali. Oh, tiap hari? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari buat. Kecuali sibuk banget ya enggak bisa. Nah, itu mulai bikin TikTok berapa tahun yang lalu atau? Seingat saya kayaknya tahun lalu bulan Mei deh. Jadi baru setahun. Iya. Oh, awalnya baru setahun, viewernya juga belum baru sedikit. Awal-awal saya sedikit kan, cuma 2-3 gitu kan. Tahu-tahu langsung 1.000 terus nambah terus gitu. Nah, itu di konten yang mana sampai ibu tahu viewernya nambah cepet itu kontennya ada apa? Ada satu yang dance gitu. Dance-nya sih gayanya juga simple, tapi nggak tahu di situ itu langsung nambah jadi 1.000-an gitu. Oh, jadi dari situ. Dari situ langsung terus getol dah ya. Iya. Kayaknya jadi kayak kedagingan gitu. Oh, terus kontennya ibu akhirnya kenapa lucu-lucu? Ibu tahu nggak kalau konten ibu yang lucu itu memang menarik atau sengaja atau nggak sengaja? Saya lihat kalau saya bikin yang lucu-lucu, komennya itu makasih Bu sudah menghibur. Bu, saya yang tadinya lagi loyo, lagi sedih, tapi lihat konten ibu bikin saya senyum, bikin saya ketawa. Jadi di situ saya merasa kalau bisa membuat orang happy, senang, kan kita ikut senang. Lama-lama jadi komika ini. Punya. Jadi kan saya merasa itu kan kita membuat orang happy kan juga memberkati, ya kan? Ya. Nah, disitulah saya tetap melanjutkan bikin yang lucu-lucu juga selain masak ya, selain bikin kue gitu. Jadi ibu selain bikin TikTok apalagi? Main di sosial media apalagi? Ada Instagram, tapi lebih banyak postingan di TikTok sih. Lebih banyakan di TikTok? Iya. Nah, jadi ini benar-benar sekarang sebutannya udah Ratu TikTok ya? Itu sebutan teman-teman sih, bukan saya. Bu, ngomong-ngomong dari TikTok, ada penghasilan nggak dari TikTok? TikTok tidak ada. Saya tidak ada sih. Kan ada yang katanya ngasih yang endorse koin atau apa itu nggak ada itu. ya? Kalau live ada. Ibu sudah bisa live? Saya live berapa kali ya? 3-4 kali. Ya. Memang saya lihat ada saldonya. Sedikit. Langsung. Cuman ya apa namanya? Saya lihat hadiahnya dari saya live gitu loh. Hadiah apa? Dapat hadiah apa dari live? Kalau di sini sih tulisnya $. Weh, dapat dolar Bu? Ya memang sedikit sih, cuma segini kan, 0,91. Kata orang kalau mau banyak harus sering live. Ya. Tapi kan saya pikir kalau saya live terus tidak membicarakan sesuatu yang berguna, ya buat apa gitu loh. Ya. Jadi kemarin saya live karena sahabat-sahabat TikTok minta, ini dong cerita dong awal mulanya. Hobi bikin kue apa? Bikin kuenya ceritanya dari awal mula dari mana? Jadi karena banyak permintaan itu, ya sudah saya live gitu kan. Habis itu sekarang orang minta suruh saya live bikin kuenya. Jadi saya pikir mungkin nanti saya pulang saya bikin live
saat bikin kue karena Jadi mereka mau setelah belajar berapa langsung. bisa live? Maksudnya? Setelah Ibu punya berapa pengikut Oh, 1000, atau follower? 1000 udah bisa. 1000 ya, 1000 udah bisa live. Ya Iya. mungkin kalau anak-anak netizen pasti tahu berapa. Cuman kalau kita orang tua kan nggak tahu. Iya, iya. Nah 1000 udah bisa live. Nah Ibu harusnya live tiap hari kali ya, supaya saya pikir kalau saya live tiap hari apa yang mau saya ngomongkan? Maksudnya kalau ngomong yang tidak berfaedah, masih bingung. Gitu Ya, loh. Karena iya. ya ngomong-ngomong, dulunya Ibu nih sebelum di TikTok, apa sih awal mula Ibu merintis karir ini? Kok kelihatannya tadi ada ngomong tuh bikin kue coba dong ceritain sedikit dari remaja hobinya apa, terus sampai sekarang nih usahanya apa? Kalau kue memang dari hobi. Kue dari hobi. Dari kelas 3 SMP Ya. senang tak-atik lah. Ya. Sampai sekarang pun boleh dibilang memang otodidak gitu, hobi. Kue. Ya. Bikin kue apa nih? Kue Kalau tradisional. dulu waktu buka toko kue semua, kue kering, kue tradisional, kue tar, puding, donat, roti, bolu, cake, jajan pasar semua dulu waktu buka toko kue. Ya. Nah, sekarang Buka kan toko sudah kue di mana? di Bali. Oh, di Denpasar. Bali. Iya. Di Denpasar. Nama toko kuenya dulu apa nih? Hosana Bakery. Hosana Bakery. Hosana. Oh, berarti Iya. dari nama Ibu. Hosana Bukan, Bakery. nama saya Nini. Hosana Nini. itu nama toko. Oh. Jadi orang pikir Hosana itu nama saya. Jadi sebenarnya nama saya Nini. Nini. Hosana nama tokonya. Iya, jadi kebiasaan jadi Nini Hosana gitu. Terus buka toko kue berapa lama nih? Awalnya saya titip di pasar, Ya. di warung-warung, Ya. supermarket, minimarket. Habis itu buka toko. Habis itu karena saya sekarang punya kegiatan lain di luar Pulau Bali, Ya. makanya toko saya tutup. Saya hanya terima pesanan. Oh, Kalau dari saya rumah. pas lagi di Bali, saya terima pesanan. Saya buka Shopee. Jadi toko sudah tidak ada lagi. Jadi Kue apa yang spesialnya? kalau di kami sebenarnya paling istilahnya item yang paling laris itu lapis PP, lapis Jakarta. Oh, lapis kue lapis yang Iya, dikukus itu. Ya, yang hijau. kenyal-kenyal itu. Ya, yang kenyal itu dari waktu itu saku kami itu memang kan. istilahnya best seller ya. Ya. Kalau sekarang karena itu kan santan tidak bisa tahan lama. Ya. Kalau untuk yang luar kota mereka pesen pai susu. Oh, pai susu memang di oleh-oleh Bali Bali kan terkenal kan. oleh-oleh Ya. Bali. Jadi yang lapis ini sebenarnya sayang banget. Harusnya ini bisa kalau bisa tahan lama kan pasti banyak yang minta keluar kota kan. Ya, Cuma karena santan agak riskan ya. Jadi saya fokuskan di pai susu. Kaira, coba dong tunjukin sama Oma gimana sih kamu ngajarin tante ya, keponakan kan, Iya. bibinya. Ayo coba di sini yuk, kita naik yuk TikTokan iya, TikTok sama-sama. ya. Yuk, Ayo. kita TikTokan sama-sama yuk. Pinter, lihat tuh di situ, lihat kamera. Rupanya Karena anak-anak mau TikTok. sekarang Kaira mau TikTok ya. Ayo coba gimana? Lagunya udah disiapin? Coba di play. Tuh lihat. Oke, coba. Wow, hebat. Waduh, kamu nanti kalau gede mau jadi TikToker? Iya. Jadi ngajarin Oma dong main TikTok. Ayo. Kemarin jemput saya di bandara dia udah bilang mau main TikTok sama aku. Sampai rumah kan langsung ajak joget ya. Langsung joget? Ya, nanti abis ini joget sama Oma. Joget sendiri di kamar lama. Wah, rupanya nih sekarang anak-anak baru 2 tahun aja sudah bener-bener ya jago, udah bisa TikToker ya. Nanti gede jadi TikTok ya, bener-bener ratu TikTok yang kecil ya. Iya, terus yang ngajarin Kaira siapa? Sendiri. Kaira sendiri. Nggak ada yang ngajarin, Mama nggak ngajarin.
Wih, luar biasa. Waduh, Anak ini sekarang. rupanya kita orang tua harus belajarnya dari anak. Iya. Itu peribahasa Jawa yang namanya kebo nyusu gudel. Tahu? Jadi kita orang tua belajarnya dari yang muda-muda, bahkan dari anak kecil. Mau nggak mau. Kalau dulu orang tua ngajarin anak-anak. Iya. Sekarang Iya. kita yang harus Betul. ngajarin social media Iya. dari belajar dari ini. Bu, ada nggak sih tim editing sekarang? Nggak, Sekarang belum ada. Masih sendiri. masih sendiri. Wah, Iya. luar biasa loh. Kalau buat saya pribadi sih, satu, kontennya bagi saya harus paling tidak bermanfaat. Ini juga ngajarin saya itu nih. paling tidak maksudnya seperti saya bikin yang lucu-lucu. Ya, Itu manfaat kalau saya lihat banyak followers yang bilang mereka terhibur, ada yang lagi stres, ada yang lagi sedih, jadi senyum, jadi ketawa. Nah, itu kan positif ya. ya. Nah, atau misalnya saya bikin kue, orang nanya resepnya apa, ya saya kasih resep. Ya. Dan resep yang saya kasih itu ya asli yang saya bikin, Ya. nggak saya kurang-kurangi Nggak atau saya kurangin. ganti-ganti, Ya, enggak. ya. Jadi mungkin menurut saya sealami mungkin, terus bermanfaat. Ya. Mungkin itu sih kalau saya pribadi ya. Ya, itu tadi tips untuk pemula buat TikTok. Makanya saya undang, saya pengen belajar juga dari Bu Nini. Karena aku kalau lihat TikToknya Bu Nini memang bisa ketawa sendiri, apalagi yang lucu-lucu gitu ya ngomongannya. Dan Bu Nini ini nanti calon komika loh. Nah teman-teman, sahabat-sahabat Oma dan cucu-cucu online Oma. Nah, saya rasa Ibu Nini juga mau ada urusan ya, ada urusan yang ke Jakarta ini banyak urusannya selain mampir ke studio. Nah, saya mau ingetin, Studio Raharja menyediakan untuk membuat konten buat kreator-kreator yang mau buat konten, silahkan datang ke Studio Raharja. Nah, sahabat Oma Swan dan cucu-cucu online Oma, sekian ya podcast Oma. Buat yang kepengen Oma undang untuk podcast di Raharja Studio, silahkan DM sama Oma atau DM ke Raharja Studio. Nanti akan Oma jadwalin untuk kita podcast bersama di Raharja Studio ya. Sampai jumpa Kaira. Ayo dadah. Ibu terima kasih ya Terima kasih. sudah mampir. Nanti kapan-kapan kalau datang lagi ke Jakarta mampir. Kita Oke. TikTokan lagi bersama ya. Terima kasih.